Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 6 Juli 2023 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Shalom, halo sahabat Fresh Juice yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 6 Juli 2023 merupakan pekan biasa ke-13 dan gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, pernahkah dituduhkan kepada kita hal-hal yang negatif walaupun kita sedang melakukan kebaikan? Bagaimanakah sikap kita menanggapinya? Biasanya ada 3 pilihan sikap atau lebih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bereaksi terhadap tuduhan itu. Kita tidak terima, berusaha mati-matian menjelaskan, bahkan kita bisa marah dan menyerang balik, atau apapun yang menunjukkan reaksi perlawanan kita. Yang kedua, kita terima saja tuduhan itu untuk mematikan karakter kita. Dengan reaktif, kita akan hentikan semua perbuatan baik kita karena kita tidak mau dituduh-tuduh macam-macam atas perlakuan kita. Dan yang ketiga, kita memframe ulang tujuan kita untuk berbuat baik bagi diri kita sendiri. Bila ingin menjelaskan kepada penuduh kita boleh, tidak menjelaskan apapun juga tidak masalah. Injil hari ini mencontohkan kepada kita bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi orang-orang yang berpikiran jahat terhadap apapun yang ia lakukan. Yesus tidak mau terpengaruh dari apapun yang orang lain pikirkan. Ia tetap fokus pada tujuannya, yaitu agar dunia tahu bahwa di dunia ini
Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, di zaman digital seperti ini, kita sering dirancukan oleh banyak informasi, sampai kita tidak tahu lagi mana yang informasinya benar dan mana yang informasinya hoak. Dan meskipun kita tidak tahu mana yang benar, mana yang hoak, tapi pada kenyataan hidup kita sudah sering terkacaukan oleh opini-opini orang yang masuk secara halus melalui indera kita dan masuk ke bawah sadar kita, membuat kita kadang cemas, gelisah, sedih, takut tanpa alasan yang jelas, dan tujuan hidup kita pun jadi tidak jelas lagi. Oktober nanti, rumah kontrakan kami berakhir masa kontraknya setelah 25 tahun kami tinggal di tempat ini. Dan tepat 1 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk membangun rumah di tanah kecil kami yang terletak di sebuah gang kecil juga. Keputusan yang sangat besar bagi saya, karena saya dipengaruhi oleh pendapat orang-orang di sekitar saya yang peduli dan care pada masa depan saya. Yang pertama, ada yang mengatakan, tunggu sampai keuangan saya siap, baru membangun. Itu namanya bijaksana seperti yang tertulis pada Injil. Jangan ngawur dan hanya berpegang pada ambisi semata. Nanti bangunannya nggak selesai dan mangkrak. 2, ada yang mengatakan, mulai membangun saja, percaya pada Allah. Yang ketiga, ada yang mengatakan akan mendukung dan membantu saya dalam mengatur proyek, mengatur tukang, dan sebagainya. Karena saya dalam hal ini memang buta sama sekali dan tidak pernah terjun langsung dalam sebuah pembangunan proyek. Dan yang keempat, bahkan orang-orang terdekat saya mengatakan, kalau saya hanya mampu untuk membangun struktur tanpa tembok, atap, dan lain-lain, itu artinya saya memang gak niat membangun untuk bisa ditempati. Singkat kata, akhir Agustus yang lalu, saya memberanikan diri untuk mulai membangun dengan modal seadanya. Saya mencoba membangun sambil terus berdoa dan mengumpulkan uang. Sampai uang habis, pembangunan ditunda. Sampai ada uang lagi, pembangunan diteruskan. Demikian seterusnya. Karena saya berpikir kalau nunggu uang saya cukup, harga-harga pasti akan naik dan tidak akan terkejar lagi oleh saya. Dan benar saja, pembangunan baru berjalan 10 hari, BBM naik dan semua harga besi, semen, triplek, dan lain-lainnya melonjak tinggi. Badan saya terasa lemah lunglai. Tiap malam saya hanya bisa pegangi salib di meja kerja saya sambil laporan sama Tuhan. Tuhan, saya butuh semen lagi Tuhan. Saya butuh batako Tuhan, saya butuh atap, dan sebagainya. Pikiran saya bukan hanya dikacaukan oleh mulai atau tidak mulai membangun, tetapi dalam proses pembangunannya pun saya juga dikacaukan oleh banyak pendapat yang membuat saya benar-benar bingung dan kacau. Ada yang berpendapat membangun itu sekaligus dibereskan struktur untuk lantai 1 dan lantai 2 agar nanti nggak repot. Karena rumahmu itu masuk gang kecil, akan sangat tidak memungkinkan kalau nanti ada pembangunan lagi.
Tidak ada tempat untuk menaruh material, juga tidak ada space untuk para pekerjanya. Ada yang bilang kalau uangnya ngepres, jangan buat struktur lantai 2 dulu, biarkan saja begitu. Cukup plat lantainya di waterproofing saja biar nggak bocor. Lubang tangganya kamu tutup dengan seng sementara. Yang penting bereskan dulu lantai 1 agar kamu bisa tinggal di sana. Semua masukan-masukan positif itu membuat saya terombang-ambing dan gamang akan hidup saya. Saya cenderung menyalahkan dan memukuli diri saya terus-menerus. Dalam hati saya berkata, makanya toh kalau nggak punya uang itu jangan sok-sokan bangun. Kecemasan, ketakutan, penyesalan, dan minder silih berganti keluar masuk di dalam hati saya. Tetapi saya sungguh bersyukur, saya sangat beruntung karena masih ada 1-2 orang sahabat yang menemani saya dan tidak pernah meninggalkan saya dalam kesulitan apapun. Terus memberi semangat, ikut mengintip pembangunan itu tahap demi tahap. Mereka terus menunjukkan perhatiannya pada saya, bahwa Tuhan memang menghendaki saya membangun rumah ini supaya saya punya jaminan ke depan bahwa saya punya tempat tinggal dan juga menjadi jaminan untuk anak-anak kami di saat kami sudah tidak ada nanti. Support dari 1-2 orang sahabat saya inilah yang membuat saya menemukan keyakinan bahwa ada banyak hal yang masih bisa saya lakukan dalam kehidupan ini. Entah rumah saya kelak selesai atau tidak selesai, tidak masalah lagi. Rumah harapan saya sudah saya persembahkan bagi kegiatan KBG dan lingkungan saya kapanpun mereka membutuhkan. Saya tahu bahwa rumah saya ini akan ramai kembali oleh celoteh anak-anak sekami lingkungan saya yang akan segera dijadwalkan di rumah kami. Seperti Yesus, tidak terpengaruh oleh pendapat-pendapat orang dan tetap berfokus pada tujuan dan kebenarannya, bahwa kesembuhan dan pembebasan dari dosa itu adalah karya Allah dan tanda Allah hadir dalam kehidupan manusia. Demikian pun saya membangun rumah saya dengan tertatih-tatih dan berjuang di tengah banyaknya kegalauan, ketakutan, dan komentar. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa saya sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Mari kita menyelaraskan gerak langkah kita dengan gerak langkah Tuhan. Seperti seorang penari salsa menyelaraskan langkahnya dengan langkah partner tarinya agar kakinya tidak terinjak-injak. Menarilah bersama Tuhan, fokus pada gerak langkahnya saja. Amin. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang menginspirasi kami untuk menjalani hidup kami dengan tidak berpegang dari pikiran, pendapat, dan komentar orang yang kadang sangat mengacaukan pikiran kami. Tetapi Engkau memberi teladan kepada kami untuk tetap mencari kehendak Bapa dalam mengarahkan segala keputusan apapun yang hendak kami lakukan. Terima kasih Bapa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis
6 Juli 2023. Terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.